Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan YouTube Salma, Sentra Laktasi Muslimah. Perkenalkan, saya Tusnia, salah satu admin dari Sentra Laktasi Muslimah. Kali ini kita akan berbincang santai dalam event yang kita tunggu-tunggu. Bunda bertanya, Salma menjawab. Baik, tidak lama lagi kita akan hadirkan founder kita, Bunda Arif Widawati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ternyata kok sehat aja, semakin sehat Bunda. Insya Allah mau doanya masih penyesuaian pasca melahirkan. Ini hari keberapa setelah melahirkan Bunda? Berapa ya? Saya sampai lupa hari, lupa Oh. tanggal ya. Tanggal berapa? Yang inget ke hari-hari isinya cuma ompol asi. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Baik, boleh menyapa dulu Bunda? Mungkin ini banyak bunda-bunda yang merindukan loh ya, merindukan founder kita karena ini ya sudah lama nggak muncul di permukaan. Iya, lama kita nggak bikin event ya, Iya, maksudnya ya, benar. apalagi sejak pandemi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat berjumpa kembali ya, ibaratnya seperti itu. Dan ini perdana salah satu program kita ya, mencoba biar ikut kekinian. Sebelumnya dalam bentuk buku dan Iya, pulwap. Ini fisiknya pulwap. kelihatan. Zoom webinar. Nah, Iya. ini kita coba media istilahnya podcast kali Iya, ya. semi lah. YouTube Salma juga sudah ada ya. Nah, tujuannya cuma satu, kita berharap tetap bisa berbagi manfaat ya, dengan mengikuti perkembangan zaman, dan harapannya kita tidak berhenti meskipun banyak tantangan di luar sana, dan ini salah satu ikhtiar kita. Jadi mohon maaf kalau nanti masih ada kekurangan ya. Tapi intinya dengan rekaman perdana ini kami ingin menyapa para bunda semua ya. Saya juga terutama ini masih adaptasi dengan dunia yang baru. Anak sudah 7 masih bilang baru ya. Iya, dunia baru terus ya. Iya, Mbak Jusnia gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah bisa kemana-mana Bunda. Nah, ini Mbak Jusnia juga sedang hamil ya. Iya. Calon bunda. Amin. Ya. Bunda ini kelahiran ke-7 ya, dengar-dengar Bunda. Alhamdulillah. Putra, putri. Ini kehamilan ke-8 sebenarnya ya. Masya Allah. Ke-7 putra lagi ya. Masya Allah. Jadi 7 itu putranya 5, putrinya 2. Ini kondisi spesial di putra yang ke-7 ini karena melahirkannya di kondisi pandemi. Benar begitu Bunda? Iya, yang saya selalu berpikir bahwa yang lahir kali ini yang busu gitu ya. Ternyata ada lagi buang busu ya, termasuk pandemi gitu. Nah, ternyata merasakan juga hamil dan melahirkan di masa pandemi. Dan memang salah satu yang terpikir saat itu ketika tahu hamil, saya ingin mencoba memposisikan diri seandainya saya ini klien Salma gitu. Karena banyak yang masuk ke Admin. mungkin Mbak Jusnya sebagai Iya. admin juga merasakan, termasuk saya sendiri, banyak curhatan-curhatan yang masuk terkait kondisi pandemi, baik saat hamil, melahirkan, dan kalau bidang kita terutama menyusui atau postpartum, perjuangan menyusui itu ya. Ada yang berbeda nggak Bunda? Kalau dari saya pribadi, alhamdulillah kalau proses persalinan sama proses menyusui semuanya masih sama ya, meskipun selalu terasa seperti first time ya, meskipun sudah 7 kali dengan tantangan yang berbeda-beda. Alhamdulillah dengan ilmu dan iman masih diberi kemudahan untuk menjalani semuanya ya. Itu kalau saya. Nah, tapi kalau yang berbeda di saya itu ternyata biasanya kan habis melahirkan itu banyak yang main ke rumah teman-teman kayak gitu. Apalagi ya. lahirannya dekat Lebaran ya. Iya, Harusnya itu suasana yang membahagiakan. 26 Ramadan. Benar. Kurang berapa hari lagi Lebaran, harusnya di momen itu
banyak yang berkunjung silaturahmi sekaligus lihat bayi. Nah ini Iya, dan kondisi itu pandemi momen tidak kita bisa. untuk bercerita. Oh. Cerita itu kan menimbulkan oksitosin juga. Jadi Masya Allah. yang terasa hilang saat itu mungkin ya itu pengen cerita ke siapa gitu. Kalau lewat WA, lewat media online kan tentunya Kurang beda. plong. Kurang lega, nggak bisa lihat ekspresi wajah. Meskipun ada juga tetap beberapa teman yang tetap silaturahim tatap muka ya, tentu dengan tetap memperhatikan prokes itu, tapi tetap beda. Kalau dulu itu kan kalau datang bisa langsung banyak gitu, jadi heboh, mama-mama perah gitu misalnya, ibu-ibu menyusui, ya curhatannya seputar anak-anak, parenting mengasuh bisa lama heboh gitu. Kalau sekarang ya mengalir, misalnya ada satu teman habis pulang gitu, dia datang lagi gitu. Beda hebohnya. Berdampak nggak ini ke hormon oksitosinnya Bunda nih? Karena saya waktu itu pengen mencoba ya memposisikan diri sebagai klien. Menurut saya kalau diikuti terus-terusan seperti itu mungkin memang bisa berdampak. Karena kalau ke saya pribadi alhamdulillah support dari keluarga sudah sangat mencukupi. Tapi karena saya memposisikan diri sebagai klien, jadinya saya menganggap kasihan ya kalau misalkan ibu-ibu ini ternyata tidak dapat support dari keluarga. Kemana mereka mau sharing ketika temennya nggak bisa datang kayak gitu. Karena kadang kan support itu datang dari teman-teman sekitar kita. Nah, tapi ternyata ada gantinya, Mbak, seperti itu ya. Meskipun apa mereka, mungkin yang sedang nonton ini merasakan hal yang sama seperti Bunda Arit yang awalnya bisa berkumpul sama teman-teman komunitas gitu ya setelah lahiran. Nah ini tiba-tiba nggak bisa karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul. Nah kita simak nih tips dari Bunda Arit kira-kira untuk mengatasi kegalauan atau dropnya oksitosin karena tidak berkumpul. Nah seperti apa Bunda? Nah ini saya belajar dari pengalaman ya yang bikin saya happy waktu itu. Bulan Ramadan terus tetap harus menyiapkan sahur dan bukanya suami dan anak-anak plus khotimat yang biasa bantu di rumah itu ya libur. Nah itu habis melahirkan jadi lengkap sudah ya. Saya memposisikan ini kalau saya sebagai klien saya, pasien-pasien salang itu ternyata begini rasanya ya. Dan saya sangat-sangat terbantu ternyata dari teman-teman saya itu banyak sekali yang mengirimkan makanan. Ya paket ya. Itulah keuntungan atau hikmah salah satu hikmah pandemi itu ya. Dan apalagi kalau paketnya berupa makanan yang disukai anak-anak itu sangat meringankan tugas saya. Ini anak-anak yang bukan bayi loh ya, kakak-kakaknya. Seringnya kan kita ini kalau dapat hadiah ya, orangnya atau kita sendiri mungkin datang untuk memberi hadiah mereka yang melahirkan, kita fokusnya ke bayinya. Beli baju bayi, perlengkapan bayi ya. Ternyata kemarin yang saya rasakan itu alangkah menyenangkannya ketika yang memberi hadiah atau menyenangkan buat saya sebagai ibu yang baru melahirkan ya, yang dapat kado bukan bayinya tapi kakak-kakaknya. Ya plus saya juga dapat alhamdulillah ya. Nah ini bentuknya beda-beda. Kalau buat kakak-kakaknya itu yang bikin happy makanan sama mainan ya. Nah ada paket datang aja kakaknya sudah heboh, buka paket aja udah seneng. Nah dari banyaknya paket itu ada yang terdeteksi, ada yang enggak. Ada yang memberitahu, ada yang enggak. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Secret admirer gitu. Iya, alhamdulillah. Sampai saya merasa punya utang untuk konfirmasi kemana, ke siapa, tapi tenaga nggak mencukupi. Ada dari teman perjuangan, teman komunitas, teman kantor, ada teman donatur dari Yayasan Askar, donaturnya Salma. Ada juga dari sponsor yang sering membantu atau support event-event Salma itu mereka berlomba-lomba untuk mengirimkan produk-produk kesayangannya tanpa ada berharap imbal balik dari saya. Itu yang membuat saya justru merasa berutang ya.
Dan alhamdulillahnya kebanyakan kemarin itu yang bikin saya happy ya, itu seperti kalau yang buat anak-anak tadi saya sebutkan mainan dan makanan. Yang buat saya diantaranya itu ada makanan tibun makanan nabawiyah ya, herbal. Ada yang mengirimkan ajwa ya, ajwa premium gitu bilangnya. Terus beberapa herbal yang membantu imun saya setelah melahirkan. Nah, kemudian ada juga yang bikin menyenangkan ya, bikin nyaman, itu ada yang ngirim baju daster, baju dinas. Wah, baju dinas rumah ya, menyusui yang nyaman ya, yang menyenangkan ya. Kayaknya di masa salah satu yang diminati ibu-ibu, emak-emak ya, di masa pandemi ini kayaknya daster ya. Nah itu alhamdulillah seperti itu. Ini ada yang unik berarti ya ternyata. Ya, ini membuat saya juga berpikir ya. Ternyata di Indonesia, di masyarakat kita itu kebanyakan seperti itu. Ketika berkunjung, kebiasaan memberi hadiah kepada ibu, fokusnya pas ke bayinya. melahirkan, itu fokus ke bayi. Iya. Padahal seharusnya ibu juga dipikirkan kebahagiaannya gitu. Lebih baik ibunya, karena secara hormonal dia, ini bicara ilmu laktasi ya, secara hormonal di masa setelah melahirkan kan masuk fase laktogenesis 2, di mana hormon prolaktin dilepaskan, hormon progesteron atau hormon kehamilan itu nurut, sehingga perubahan hormonal ini secara produksi ASI memang membantu ASINya keluar, tapi secara perilaku atau sikap bagi wanita perubahan hormonal ini mempengaruhi psikologis juga, jadinya mudah baperan, yang kita sering sebut dengan baby blues, bahkan yang parah sangat berbahaya itu ya. Jangan sampai nih, jangan sampai setelah lahiran yang harusnya kondisinya happy, karena yang dipikirkan biasanya dari orang-orang itu mikirkan bayinya, kadonya, ibunya jadi merasa sedih nih. Enggak, dia memikirkan aku gitu mungkin ya Bunda. Iya, buat yang lebay bisa jadi seperti itu. Ya kan karena faktor hormonal, ibunya sendiri nggak menyadari itu. Ada aku sedih kenapa ya gitu. Karena merasa nggak ada diperhatikan, bukan karena iri sama bayinya ya, tapi merasa tidak diperhatikan dalam kondisi dia lelah, capek. Ya, ini juga. Ya, ini buat yang belum pernah ikut kelasnya Salma ya. Oh iya benar-benar. Kalau yang tahu kelasnya Salma pasti tahu breastfeeding basicnya Salma itu oksitosin tertinggi apa Mbak Jus? Taatan kita kepada Allah. Nah itu ya. Kalau kado dan sebagainya itu sebenarnya teknis ya. Ini inovasi buat kita. Sebenarnya kalau pengen support ibu-ibu itu supaya ASINya lancar, ASINya terus psikologinya stabil, maka kalau menurut Al-Quran itu di Al-Baqarah 233 kan di kalimat yang kedua ya, kalau pertama kan para ibu hendaklah menyusui anaknya sempurna 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan kesusuan. Dan yang kedua kalimat berikutnya, para ayah memberikan makan dan pakaian, itu garis tebal. para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ya, meskipun di Al-Quran dibilangnya ayah, seharusnya kita sadar bahwa yang dimaksud ayah di sini bisa jadi bukan hanya suami, tapi orang di sekitarnya ibu itu. Ya, nah kalau masalah makan dan pakaian memang kewajiban ayah bayi. Tapi cara yang ma'ruf ini loh, ini kan sumber oksitosin. Beda kan kalau ngasih dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus, itu sudah bikin bahagia. Nah, cara yang ma'ruf kita sebagai teman, sahabat, saudara dari ibu menyusui supaya kita bisa membantu oksitosinnya secara syariat, jadilah teman yang bisa memperlakukan dengan cara yang ma'ruf itu ya. Kalau nggak bisa tatap muka kan bisa dengan cara memberi hadiah tadi, dan Islam sendiri kan mengajarkan seperti itu ya, saling memberi hadiah, saling mencintai. Iya, jadi daster bisa jadi oksitosin meningkat gitu ya, ASI mengalir, bayi senang, ibu tenang, wah. Nah, keluarga bahagia nih. Iya, bahkan kalau yang pernah saya dengar ya, saya tapi lupa sumbernya, mohon maaf. Mungkin kalau ada yang tahu sumbernya bisa kasih masukan ke Salma nanti. Boleh tulis di kolom komentar. Iya, dulu di zaman sahabat Sahabiah ya, ibu yang melahir, bahkan masih jadi budaya di Mongolia kalau nggak salah ya. Jadi seorang wanita itu jadi ratu
selama hidupnya 2 kali, yaitu saat menikah jadi manten ya. Ratu sejak Nah, dan yang kedua saat dia melahirkan. Nah, kalau jadi manten itu wajar kan, dia perawatan, jadi ratu. Nah, kalau melahirkan ini ya, budaya Islam itu sebenarnya semua orang di sekitarnya itu memperlakukan dia dengan nyaman, menyiapkan semua makanannya, menyiapkan pelayanan untuknya ya, bahkan sampai diambilkan dimandikan spa kayak gitu ya, terus ratus juga, terus diberikan kurma, didulang gitu loh, dulangnya apa ya, disuapin. Nah, disuapin seperti itu. Bahkan saya pernah nemu di internet ya, di YouTube atau nggak salah, ada pelatihan khusus untuk menjadi tim yang memberikan pelayanan postpartum ke para ibu di Mongolia itu ya, untuk memperlakukan mereka seperti ratu, karena memang ternyata seandainya ada banyak yang mau itu ya, pelayanan postpartum itu selama berapa hari, dapat pelayanan apa saja. Ini sifatnya komersil ya, tapi sumbernya berasal dari budaya Islam zaman dulu, dimana intinya ketika mengunjungi ibu yang melahirkan, kita fokusnya datang untuk memudahkan dia pekerjaan rumahnya dan merawat tubuhnya. Sedangkan di Indonesia yang terjadi sebaliknya, ketika tamu datang merepotkan yang melahirkan. Bukan berarti Anda yang bertamu kemarin merepotkan saya, enggak. Kembali saya lihat fenomena di masyarakat ya, misalkan kadang berkunjung enggak pakai izin atau ngasih tahu. Ya, langsung datang gerombolan ibu-ibu kompak gitu kan, niatnya kan bagus. Terus mereka ngobrol lama, terus ibu menyusui tersebut, tuan rumahnya harus menyiapkan makanan ya, habis siapkan makanan dia harus mikir cuci piringnya. Kalaupun dia nggak bisa, dia harus cari orang, dan itu kan bayar juga ya, mengeluarkan biaya seperti itu, atau harus manggil keluarganya, intinya repot. Sedangkan dari budaya tadi itu sebaliknya, mereka datang untuk membawa masakan, membantu mencuci baju, membersihkan rumahnya, meringankan bahkan ibu baru ini ya. Iya, plus-plusnya ya tadi dimasak, kemudian krim bath, kemudian di fisik juga, spa seperti itu, jadinya enak badannya seperti itu. Nah, ini yang hilang di masyarakat kita, dan harapan saya bisa dirubah. Meskipun tidak sampai ekstrim harus membantu di rumahnya ya, tapi setidaknya misalkan ini kalau kita datang ke rumahnya, konfirmasi dulu menerima tamu apa enggak. Kalau sudah konfirmasi, pas kita datang kita bawakan hadiah atau makanan sesuai dengan kondisi keluarga tersebut ya. Iya, anaknya berarti kita pikirkan juga bawakan buat kakak-kakaknya. Iya, boleh ya, seperti itu. Jadi kita bawa, atau misalkan dia sukanya penyet bebek gitu ya, beli berapa bungkus, nanti makan bersama di situ, jadi tuan rumah tidak perlu menyiapkan. Dan hadiah khusus ibunya. Kalau bayinya ini rata-rata ya, ibu hamil itu sudah menyiapkan sendiri, sudah beli perlengkapan bayi, sudah ada lah, tidak urgent. Kalaupun dapat kado itu ya memang buat dia bahagia atau senang, tapi bukan sesuatu hal yang urgent gitu, karena dia sudah menyiapkan kayak baju bayi gitu, sudah ada. Perlengkapan bayi itu rata-rata setiap ibu yang akan melahirkan sudah menyiapkannya. Justru malah lupa persiapan untuk dirinya sendiri gitu ya. Iya. Jadi kita yang berada di ring satunya ini harus peka gitu ya, dan mengirimkan hadiah-hadiah yang dibutuhkan oleh si ibu. Tujuannya kalau mau bertanya juga enggak apa-apa sih, cuma tergantung si ibunya kan, kadang mau terbuka, kadang enggak gitu ya. Dan nanyanya jangan gimana bayimu perlu apa, tetap nanya seperti itu, tapi pertama kali tanyakan gimana kondisimu, apakah kamu sehat, kira-kira kamu perlu apa. Nah setelah itu terjawab baru bayimu sehat kan, nah kayak gitu. Karena kebanyakan memang kita fokusnya nanya ke bayi, tentang bayinya, dan dia pun juga tipenya kan memikirkan bayinya, dia kan juga menjawab seperti itu. Jadi dia nggak lupa sama dirinya sendiri, yang nanyain juga nggak ada. Ketika sepi orang, tidak ada orang, semuanya suaminya tidur gitu ya,
suami yang setia itu kan menemani terus ya meskipun sambil tidur. Nah Ada di itu sisinya. dia mulai hormonalnya bergerak, mulai bekerja. Masuk Jika fase tidak kritis ya. jika tidak diikuti dengan iman, ini khawatirnya hormonalnya bisa mempengaruhi perilaku, jadi baper, nangis sendiri. Baby blues tadi. Tapi kalau Gejala ditanyain, baby blues tadi. nah ditanyain dia sendiri juga nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu aku ini kenapa gitu ya, seperti itu ya. Insya Allah bisa dimaksimalkan untuk memperkuat ibu untuk lebih tangguh ya. Ini lanjutan dari breastfeeding basic. Masya Allah, terima kasih Bunda sharingnya hari ini. Ini membuka insight baru ternyata ya. Yang pertama tadi ya, kalau mau ngasih hadiah, kalau mau ngasih hadiah itu kalau bisa kepada ibu yang melahirkan, pikirkan juga ibunya gitu ya, karena berdampak kepada oksitosin. Kita bentuk budaya baru yang lebih bermanfaat ya untuk menjaga oksitosin ibunya. Kita mulai kali. Insya Allah, kira-kira memungkinkan nggak? Memungkinkan, kan saya habis ini mau melahirkan Bunda. Nah, Bunda bisa mengirimkan kode keras ya. Kode keras nih Bunda. Baik, terima kasih kepada Bunda Arit. Buat penonton YouTube Salma, jangan bosen-bosen ya. Insya Allah ini akan ada sesi berikutnya. Bunda bertanya, Salma menjawab. Yang ingin bertanya seputar menyusui terutama silahkan tulis di kolom komentar. Dan aktivitas dakwah ini tidak akan terus berjalan tanpa bantuan dari Bunda semuanya yang ingin memberikan donasi agar aktivitas dakwah kami di Sentra Laktasi Muslimah tetap berjalan, bisa transfer donasi ke rekening BSI 38804 kali 388. Terima kasih. Dan ingat quote kita, bisa bareng-bareng Bunda? Iya. 1, 2, 3. Menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Asik. Yes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.